selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Teka-teki kematian Brigadir Esko Pascarelli akhirnya terungkap. Polisi menetapkan istri korban sebagai tersangka utama. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri barang elektronik dan tabung gas. Persiapan infrastruktur terus dikebut. MGPA memastikan MotoGP siap digelar, para pembalap dan kru akan tiba pekan depan. Bersama saya Lisya Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Teka-teki kematian Brigadir Esko Pascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun warga tak jauh dari rumahnya di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, akhirnya terkuak. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan Mapolres Lombok Barat dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, tersangka utamanya adalah istri korban sendiri, bernama Bribtu Rizka yang juga merupakan anggota polisi. Ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap mulai dari olah tempat kejadian perkara, rumah korban, keterangan saksi hingga hasil otopsi jasad korban yang menyimpulkan korban meninggal karena mendapat tindakan kekerasan benda tumpul dan senjata tajam. Menurut informasi, istri korban saat ini telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengungkap motif ia tega menghabisi suaminya sendiri. Meski telah ditetapkan tersangka sejak tanggal 19 September, akhir pekan lalu, polisi masih belum merilis kasusnya dengan alasan masih memerlukan waktu untuk mendalami penyelidikan tentang kemungkinan adanya tersangka lain. Istrinya sudah diperiksa dan iparnya juga, Ibu. Sudah beberapa tadi disampaikan oleh Pak Kabid kan, Ya. Pak Dir sebelumnya juga memang sudah ada beberapa saksi-saksi yang diperiksa ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman dari penyidik dari Polres Lombok Barat yang di backup sama di Treskrimum bisa mempercepat untuk proses penyidikannya. Dari dugaan sementara, polisi menduga peristiwa percekcokan yang berujung tewasnya korban Bribda Esko Pascarelli karena motif perselingkuhan atau adanya orang ketiga dalam keluarga mereka. Emi Kusuma dan Tredi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat masih terus mendalami motif dan siapa saja yang terlibat dalam kematian Brigadir Esko Pascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun warga pada akhir bulan Agustus lalu. Meski telah menetapkan istri korban Bribtu Rizka sebagai tersangka, namun aparat masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis tersebut. Ini berdasarkan temuan adanya luka benda tumpul dan senjata tajam yang ditemukan di sejumlah bagian tubuh korban yang memungkinkan korban dianiaya sebelum dihabisi. Pihak keluarga juga curiga korban tidak hanya dianiaya oleh satu orang saja, namun kemungkinan ada orang lain yang ikut membantu tersangka menghabisi nyawa Brigadir Esko. Semuanya yang potensinya dan potensi pelaku. Pak, tersangkanya baru satu Ya. siapa Pak itu? Istri korban. Oke. Sekarang dia sudah ditahan di mana Pak?
Nanti kita sampaikan ya perkembangannya. Sudah ditahan atau bagaimana? Nanti kita sampaikan. Pak, ada kemungkinan tersangka lain? Nanti masih didalami ya. Siap. Hingga kini polisi masih belum merilis kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli, termasuk mengungkap motif dibalik terbunuhnya korban oleh istrinya sendiri. Polisi hanya memastikan tersangka utama yakni Bribtu Rizka telah ditahan di rutan Polda NTB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Emi Kusuma dan Redi Sohi melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat meminta tambahan kuota LPG 3 kg ke Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Ini menyusul terjadinya kelangkaan dan sulitnya warga mendapatkan LPG 3 kg yang hampir merata di sejumlah kabupaten memasuki bulan Maulid Nabi. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menyatakan Pemda meminta tambahan ekstra dropping sebanyak 150.000 tabung untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. Iqbal juga membantah kelangkaan terjadinya karena LPG banyak dipakai untuk dapur MBK di daerah. Dia memastikan terbatasnya stok karena meningkatnya permintaan masyarakat secara bersamaan. Kemarin begitu ada kelangkaan itu, saya langsung melakukan komunikasi dengan Pertamina pusat dan di daerah kepala Pertamina di sini. Intinya satu, bahwa tidak ada kelangkaan karena hanya ada sedikit masalah distribusi, tapi sudah dipastikan antara hari ini sampai Minggu sudah akan masuk ekstra dropping. Jadi insya Allah sudah nggak akan ada kelangkaan lagi. 150.000 kan permintaan kita, Mia? Pokoknya saya minta dropping ekstra dropping itu saya minta gitu. Jadi saya nggak tahu berapa yang akan dibawa, tapi dipastikan nggak akan ada kelangkaan lagi. Jadi nggak usah khawatir. Selain meminta sistem distribusi dipercepat, Gubernur NTB juga meminta masyarakat tidak panik karena pasokan LPG dipastikan normal pada pekan ini. Emi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram. Untuk mengatasi kelangkaan LPG di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina Patraniaga menggelontorkan 164.000 tambahan gas LPG untuk Pulau Lombok dan sekitarnya. Ini mulai dilakukan akhir pekan lalu menyusul laporan terjadinya kelangkaan stok LPG di agen dan pengecer sehingga menimbulkan keluhan di tengah masyarakat. Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi memastikan stok tambahan gas LPG pada pekan ini sudah terdistribusi ke seluruh pangkalan di seluruh wilayah. Langkah itu sebagai respon cepat pihaknya untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Pertamina juga mengaku rutin melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan gas LPG terdistribusi tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat. Pertamina Patraniaga dalam praktiknya selalu memastikan bahwa ketersediaan dan kebutuhan masyarakat akan LPG itu terpenuhi. Dan dalam operasionalnya kami melakukan pemantauan secara masif guna memastikan hal tersebut, bahwa kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan barang yang ada di lembaga penyalur itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga penyalur distribusi resmi paling akhir untuk LPG bersubsidi adalah pangkalan, di mana pangkalan tersebut kami monitor bahwa ketersediaan stok dan barang ada dan tersedia. Oleh karena itu kami juga mengantisipasi untuk kebutuhan selama masa Maulid Nabi dan acara-acara di Nusa Tenggara Barat, kami menambahkan extra dropping secara fakultatif guna memenuhi tambahan kebutuhan di masyarakat akan LPG tersebut. Untuk memastikan warga tidak membeli dengan harga yang mahal, pihak Pertamina juga mengajak masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi yang menjual dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Emi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram.